Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express TypeScript. Di video sebelumnya kita sudah menambahkan proses untuk refresh token. Kali ini kita akan melakukan unit test project yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya. Silakan teman-teman buka lagi project yang sebelumnya sudah kita kerjakan ya. Nah, kita akan melakukan unit testing. Nah, untuk melakukan unit testing, teman-teman harus menginstal beberapa kebutuhan. Dan disarankan juga teman-teman menginstal untuk ekstensi testingnya. Kita akan menggunakan Jest ya. Nah, teman-teman bisa buka ketika di sini Jest. Nah, saya menggunakan Jest use yang ini ya. Nah, yang dari Orta ya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang ini juga boleh nih, secara fungsi hampir sama. Tapi untuk yang atas ini lebih banyak penggunanya dan juga tampilannya lebih enak ya, lebih bagus. Makanya saya menggunakan yang Jest ini. Nah, kalau misalkan sudah selesai menginstalnya, teman-teman bisa close. Nah, kemudian teman-teman silahkan buka terminal, Ctrl backtick. Kita akan menginstal kebutuhan untuk testing kita. Saya akan clear screen. Kita akan menggunakan yarn add. Nah, kita hanya gunakan di development saja, min D. Pertama, kita membutuhkan yang namanya Jest. Nah, kemudian kita juga membutuhkan TS Jest karena kita menggunakan project TypeScript ya. Jadi kita menggunakan TS Jest. Kemudian kita juga menggunakan super test karena kita akan mengetes API. Kita membutuhkan super test. Kemudian kita juga akan install Prisma Client. Nah, ini untuk sebenarnya sudah kena kita install, tapi karena ini ada di dalam autocomplete-nya kita gunakan aja. Kemudian TypeScript untuk Jest dan TypeScript untuk supersetnya. Nih, teman-teman silahkan ditulis kemudian di enter kalau sudah. Oke, ini hampir selesai. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di packet.json-nya di sini ya. Ini sudah bertambah. Ini ada superset, ada TS Jest, kemudian ada Jest dan juga ada type-nya ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, sekarang kita akan menginisiasi untuk tesnya. Saya akan clear screen. Kita menggunakan npx, kemudian kita panggil TS Jest yang tadi kita install ya. TS Jest, kemudian config init. Kita akan init config-nya. Nah, ini sudah ya. Nanti dia akan masuk sini nih. Dibuatkan file untuk tesnya. Nah, pada file tesnya kita akan tambahkan beberapa config-nya. Ini saya akan tambahkan pertama test match-nya. Test match-nya. Ini kita akan ambil folder, semua folder. Berarti kita gunakan bintang, kemudian karena kita ada di dalam src juga, kemudian semua nama filenya yang berekstensi test.ts. Oke, kemudian kita akan tambahkan verbose-nya true ya. Verbose-nya kita akan buat true, kemudian force exit-nya supaya kalau misalkan ada gagal ini berhenti ya, kita buat true. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian di dalam packet kita akan tambahkan untuk scriptnya. Nah, teman-teman dalam packetnya kita tambahkan tes di sini ya, koma, kemudian kita tambahkan tes. Nah, dalam tes kita gunakan npx ya, npx supaya Jest-nya ini kepanggil, kemudian Jest. Nah, di sini kita akan, karena kita akan mencoba untuk API, kita akan set ininya kita definisikan ya. Nah, kita akan definisikan ini.
Kita akan save. Nah, ini kalau misalkan kondisinya seperti ini dan fungsi untuk tesnya ini belum keluar, kita bisa close dan load ulang ya. Kita close. Nah, teman-teman buka lagi supaya folder activity untuk tesnya muncul ya. Kita load ulang. Oke, lihat di sini sudah muncul Jest di bawah ya, dan di atas ikonnya muncul. Nah, karena kita sudah mengkonfig projectnya dan juga kita sudah menginstal untuk Jest-nya. Nah, kita akan clear screen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada activity untuk tesnya. Nah, kita akan tambahkan di dalam project kita satu folder di dalam src ini ya. Dalam src kita akan buat folder test underscore test, new file ya, new folder di dalam src, new folder underscore test underscore. Nah, ini untuk melakukan tes. Kemudian kita akan ngetes dulu pertama untuk si user ya. Nah, teman-teman jangan lupa juga jalankan untuk MySQL-nya. Kalau misalkan tidak jalan, nanti ketika dites tidak akan berhasil ya. Jangan lupa dijalankan. Nah, kita akan buat folder baru di dalam tes ini. Kita akan tes user test.ts karena kita menggunakan setting file yang ekstensinya test.ts yang akan dibaca ya. Nah, jadi kita harus definisikan. Nah, dalam user kita akan membuat satu buah proses. Kita akan buat sebuah konstanta. Misalkan kita langsung aja ya. Misalkan kita akan langsung describe. Nah, kita akan langsung describe di sini. Nah, kita akan mengetes user. Kemudian kita akan buat sebuah callback di sini dengan menggunakan arrow function ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian baru kita akan coba tes login. Kemudian kita tambahkan di sini user login data valid, misalkan seperti ini ya. Nah, nanti kita akan buat sebuah asinkronus. Kita parameternya kosong nih. Nah, di dalamnya kita akan membuat sebuah tes untuk API-nya. Kita buat sebuah konstanta response misalkan ya. Kemudian kita akan await dari kita akan memanggil super testnya. Tadi sudah kita install ya super test. Kemudian kita akan memanggil web. Web ini ada dari middleware ya, yang kita buat di video sebelumnya. Kita juga akan panggil di sini. Nah, metodenya untuk login kita menggunakan metode post. Nah, kemudian endpointnya kita menggunakan user login. Kemudian kita akan kirimkan. Nah, ini kita membutuhkan email dan password. Ini kalau misalkan kita membutuhkan kurung ya. Nah, nanti expect-nya kita membutuhkan ini kayaknya kurang ya. Ini kurungnya kita salah. Nah, yang ini untuk kurung yang sebelumnya. Kemudian yang ini untuk kurung yang atas ini ya. Oke, kita coba set dulu. Nah, ini kita coba buka. Pertama kita coba dulu dengan menggunakan yarn dev ya. Login yang sebelumnya kita punya menggunakan Thunder Client. Kita akan buka dan kita akan gunakan di sini. Nah, ini ya akunnya, kita akan copy. Nah, kita coba jalankan dulu menggunakan Thunder Client. Ini berhasil ya. Harusnya dengan menggunakan yang
tes kita ini juga berhasil. Kita ke sini, kita akan masukkan ke sini. Kemudian aspek selain 200, kita juga akan mengambil message. Nah, message-nya kita akan ambil dari kalau misalkan loginnya berhasil ya. Kita bisa buka lagi di folder controller, kemudian user controller. Kita cari untuk proses login. Nah, ini ada login user. Kemudian ketika usernya berhasil, dia akan menerima ini. Ini kita akan message-nya kita ambil harus sama ya. Kalau misalkan beda nanti dia tidak akan menghasilkan sukses. Oke ya. Ini kalau misalkan berhasil. Nah, di sini sudah muncul tombol yang bisa kita gunakan. Nah, ataupun teman-teman juga bisa membuka dari sini. Ada tes, kemudian di sini ada user ya. Kita bisa menggunakan tombol yang ini ataupun yang di luar. Kita coba jalankan. Kalau misalkan dia checklist hijau berhasil, nah ini ada error ya. Kita bisa lihat problemnya di sini terminal, kemudian kita bisa cek. Nah, dia dapatnya 500 ya. Mungkin kita akan coba cek dulu. Ini menggunakan user. Oh, kita bukan user ya, tapi API. Ini kita salah. Ini harus sama dengan yang teman-teman config di dalam route-nya. Route, kemudian user. Nah, kita kan menggunakan login dan sebelumnya API, bukan user. Jadi kita salah menggunakan endpoint. Nah, sekarang kita akan coba klik lagi. Nah, sekarang sudah hijau ya. Artinya testing kita berhasil. Login kita berarti sukses 200 dan loginnya ini sukses. Oke, sekarang kita akan coba kalau misalkan login email tidak valid. Kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita tinggal tambahkan user, login, email tidak valid. Kemudian kita tambahkan sebuah asynchronous lagi. Asynchronous ini kita gunakan arrow function. Nah, asynchronous arrow function kita akan lakukan hal yang sama tapi menggunakan password yang salah. Ini akan kita copy. Kita taruh ke sini ya, sebuah request. Misalkan kita tidak memiliki akun yang ada XX-nya. Emailnya salah seperti ini ya. Kemudian ini harusnya kita mendapatkan kalau misalkan salah, kita bisa lihat dari sini ya. Ini kemudian user, ini kan sukses. Kalau misalkan emailnya salah, ini kan dia akan ngambil. Kemudian user tidak ditemukan. Kalau yang atas input data gagal. User login, dia akan login, kemudian dia akan bandingkan passwordnya. Ambil dari value. Nah, ini kalau misalkan 404 dan message-nya login gagal. Kita ganti login gagal. Kemudian ini message-nya 404. Oke, kita akan save. Kita coba jalankan yang ini. Kita refresh. Nah, dia jalan ya. Oke, ini berhasil ya. Berarti pesan kesalahannya login gagal benar dan juga errornya juga benar ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengetes yang passwordnya salah. Nah, kita bisa duplikat yang ini. Kita akan duplikat, kemudian user login, password tidak valid misalkan ya. Nah, password tidak valid, berarti emailnya ini benar, kita gunakan email yang ini. Kita gunakan email yang ini. Kemudian passwordnya misalkan hanya 123. Nah, hanya sampai 123.
Kita bisa lihat di sini user controller. Kalau misalkan passwordnya tidak valid, nah ini errornya 400 dan juga login gagal ya. Kita bisa balik ke user test lagi. Ininya 400. Pesannya ini sama ya, login gagal. Sesuaikan ya. Kalau misalkan pesannya berbeda tinggal dibuat aja. Kita coba jalankan lagi. Oke, ini juga berhasil ya. Berarti proses yang passwordnya ini tidak valid, ini juga berhasil kita dapatkan. Dan ini sudah sesuai pesan yang kita terima. Nah, sekarang kita akan coba untuk register ya. Nah, register ini, setelah register saya akan hapus di database-nya. Nah, kalau misalkan kita hapus, berarti kita akan gunakan after ya. Kita akan gunakan after each. Ini. Setelah after each, kita akan buat sebuah asinkronus. Nah, nanti ini akan memproses untuk menghapus data sampelnya. Kita akan gunakan white, kemudian kita akan ngeload prismanya, prisma kliennya ya. Kemudian yang mau kita tes adalah user yang akan kita hapus. Kita akan delete many. Oke, kita gunakan delete many di sini. Kemudian kita tambahkan di sini where. Nah, kita misalkan akan menggunakan contoh emailnya yang lain, misalkan 123. Jadi ketika nanti selesai yang emailnya ini akan kita hapus. Nah, kemudian untuk prosesnya kita akan lakukan ini register user data valid. Misalkan untuk register user yang datanya valid. Nah, kita akan gunakan sebuah sinkronus. Jadi kita gunakan arrow function lagi di sini. Nah, kita akan mengambil response juga yang tadi ya, kita tambahkan ke sini. Kita gunakan superset lagi. Nah, di sini kita akan masukkan data yang akan kita proses. Misalkan kita kasih contoh seperti ini ya. Kita akan buat sebuah dummy data. Nah, respon seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan berhasil, kita akan mendapatkan respon 400. Nah, kita akan mendapatkan respon 400. Oh, kalau misalkan registernya valid bukan 400 ya, tapi 200. Misalkan ini saya ganti data yang ini. Kita akan ganti dengan data yang ini. Nah, ini hasilnya 200. Kemudian kalau misalkan dia mengirimkan pesan, kita akan kasih pesan input data sukses. Nah, kita sesuaikan dengan user controller. Di sini ada register paling atas. Nah, ini register user. Kalau misalkan dia 200 dan kita akan mendapatkan message ini. Kita tinggal tambahkan ke sini. Oke, nanti yang 123 ini akan dihapus setelah disimpan ya. Kita save. Sekarang kita akan coba jalankan. Nah, ini berhasil ya. Nah, berhasil dan datanya harusnya tidak tersimpan. Kalau misalkan teman-teman buka di database, kemudian di sini ada inventory, kemudian teman-teman cek data user, ini masih satu datanya ya. Karena setelah kita input, kita langsung hapus. Oke, sekarang kita akan coba untuk data yang tidak valid. Email kita gunakan register user data tidak valid misalkan ya. Ini kita tambahkan sebuah callback seperti ini. Kemudian kita akan kirimkan data yang mirip dengan yang sebelumnya ya.
Tapi kita akan bedakan antara password dengan confirm password. Harusnya ini dia akan error ya, karena harus sama antara password dan confirm password. Kalau misalkan dia memang ada error, dia akan menghasilkan error 400. Kita coba lihat dari user controller. Nah, di sini ada tidak valid ya 400, dan di sini input gagal message-nya. Kita bisa tambahkan ini untuk message-nya, efeknya kita tambahkan ke yang bawah. Kita input data gagal. Kita copy yang message ini, kita tambahkan ke sini. Oke, kita akan save. Ini kita coba jalankan lagi. Lihat. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Berarti input gagalnya ini sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan coba membuat refresh token yang valid ya. Kita buat refresh token. Nah, untuk membuat refresh token kita harus definisikan dummy tokennya di sini. Kita akan definisikan di sini sebuah konstanta get refresh token. Kita harus definisikan dulu dummy tokennya supaya kita bisa memprosesnya. Di sini tipenya kita akan buat string. Kemudian ini kita gunakan arrow function. Ini saya akan buat sebuah konstanta user. User ini adalah sebuah objek dummy ya. Kita akan buat sebuah contoh data dummy seperti ini. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan returnkan di sini generate refresh token. Kita akan masukkan refresh tokennya ke sini. Oke ya. Nah, kita sudah buatan generate refresh token. Nah, ini tinggal kita pakai di proses untuk cek tokennya. Nah, kita tambahkan di sini. Ini kita tambahkan refresh token valid misalkan ya. Refresh token valid. Kemudian kita akan menggunakan asynchronous lagi. Oke, kita gunakan arrow function. Ini sepertinya sinkronusnya saya salah nulis. Paste saja. Oke, di sini kita akan buat sebuah akses. Kita gunakan endpoint yang mirip dengan yang atas. Nah, setelah itu kita akan ambil ini ya. Nah, kita akan buat get refresh token, kita ambil dari fungsi di atas. Kemudian di sini API refresh ini sesuaikan dengan route yang kita buat user. Nah, ini ada refresh. Ini API refresh. Sesuaikan. Kemudian barriernya kita gunakan get refresh token. Nah, kalau berhasil kita akan mendapatkan pesan 200 dan juga message-nya kita bisa cek di sini ya. User, kemudian terakhir kita membuat refresh token. Nah, dia akan ngasih message refresh token gagal kalau misalkan gagal. Kalau misalkan berhasil, ini message-nya refresh token berhasil. Kita copy dan kita masukkan ke sini. Kita save. Sekarang kita akan coba jalankan refresh tokennya. Ini masih jalan ya. Oke, ini berhasil. Kita mengetes refresh token. Nah, kita akan coba membuat refresh token yang tidak valid ya. Kita duplikat aja yang ini. Kita duplikat. Sini kita akan refresh token tidak valid. Nah, misalkan barrier tokennya
Ini kita akan ganti dengan sembarang tulisan ya, seperti ini. Harusnya ini kan tidak valid. Nah, kalau misalkan tidak valid, ini pesannya kita lihat di bagian. Nah, kalau misalkan refresh token tidak valid, kita akan mendapatkan di sini kan. Nah, di sini ketika verify token, kita akan mendapatkan 401. Kita tinggal masukkan ke sini 401-nya. Kemudian message-nya ini refresh token gagal. Kita masukkan ke sini. Oke, kita tinggal save dan kita bisa coba jalankan. Oke, ini sudah berhasil ya, berarti testing kita sudah lolos. Nah, teman-teman juga bisa ngetes dari sini ya. Nah, misalkan saya akan buat terminal baru. Karena kita sudah mendefinisikan untuk tes di sini, kita bisa jalankan. Saya akan clear screen, yarn, kemudian tes. Kita tinggal enter aja, maka dia akan ngetes. Kalau misalkan teman-teman ngejalankan lewat terminal ya. Nah, dia ngecek file user .test yang ada di folder src ya. Tuh, lihat. Ini waktu tesnya dan ini berhasil. Semua proses yang kita lakukan ini berhasil. Walaupun menggunakan terminal juga bisa. Oke ya, untuk testing user kurang lebih seperti itu. Di video selanjutnya kita akan melakukan testing untuk barang. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.